Oppo A15s yang berukuran 6,52 inci ini mengangkat konsep water drop eye protection screen. Badannya ringan, tipis, dan nyaman digenggam dengan penutup belakang 3D. Disokong dengan sensor sidik jari dan eye face unlock, membuat perangkat yang dirilis Desember tahun 2020 ini dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan atau pandangan sekilas. Soal kecanggihan baterai, Oppo A15s mampu menemani penggunanya sepanjang hari berkat ditanamkannya baterai LiPo 4230 mAh, dioperasikan oleh chipset MediaTek MT6765 Helio P35 menjadikan semua aktivitas lewat perangkat ini berjalan lancar dan bebas lag, dengan pelayanan RAM 4GB dan ROM 64GB. Bagi para gamer tampaknya akan semakin anteng karena Oppo A15s disusupkan HyperBoost 2.1. yang dapat meningkatkan kinerja game dan respons sentuh. Siapa bilang HP bagus harus mahal? Dengan budget 2 jutaan, Oppo A54 yang dirilis di Indonesia secara perdana ini sudah bisa Anda bawa pulang. Desain bodinya yang begitu menawan serta teknologi layar yang membuat nyaman penggunanya turut menjadi daya tarik tersendiri pada HP ini. Dan walaupun murah, Oppo juga menghadirkan sertifikasi IPX4 yang membuatnya tahan terhadap percikan air. Ini sungguh sebuah fitur menarik yang jarang dihadirkan. Yang jadi masalahnya, penikmat film mungkin akan merasa kurang puas dengan layarnya yang masih beresolusikan HD+ 720p. Tingkat ketajaman layar mungkin tidak akan sebagus HP lainnya, tapi secara keseluruhan tetap masih oke di kelas harganya. Jika kamu mencari HP Samsung harga 2 jutaan keluaran terbaru 2021, pilihannya ada Galaxy A12. Secara spesifikasi HP ini cukup mumpuni, karena menawarkan 4 kamera belakang dengan opsi RAM yang besar. HP Samsung terbaru yang rilis tanggal 5 Januari tahun 2021 ini dibekali kuat kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel sebagai kamera utamanya, menawarkan layar berukuran 6,7 inci Infinity V dengan resolusi HD+ yang bisa dinikmati untuk menonton video YouTube atau bermain game. Untuk performanya ditenagai prosesor MediaTek Helio P35 dengan sokongan RAM 4 atau 6GB dan ROM 128GB. Samsung Galaxy A12 dibekali dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 15 Watt. Salah satu fitur yang diunggulkan Samsung Galaxy A21s adalah kamera yang sudah memiliki resolusi 48 megapiksel. Hasil fotonya juga cukup bagus untuk posting di Instagram. HP ini juga menyediakan foto makro yang bisa digunakan untuk memotret objek dari jarak yang sangat dekat. Cocok untuk memotret cupang hias yang kini sedang digandrungi. Samsung Galaxy A21s juga memiliki tampilan yang kekinian. Hadir dengan Infinity O Display yang menawarkan sudut pandang luas untuk menonton dan main game lebih puas. Apalagi sudah didukung RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Cukup menarik untuk HP seharga 2 jutaan. Samsung Galaxy A30s juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ditenagai prosesor Exynos 7904 dengan RAM 4GB yang didukung Game Booster untuk meningkatkan performa ketika bermain game. Yang sangat penting, Samsung Galaxy A30s sudah mendukung fitur NFC. Galaxy A30s juga sudah menggunakan 3 kamera belakang dengan konfigurasi 25 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Samsung Galaxy M21 berhasil menyasar kaum milenial dengan berbagai spesifikasi unggul. Pada bagian layar, smartphone ini telah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Samsung Galaxy M21 ini dipersenjatai dengan prosesor kelas menengah milik Samsung sendiri, yaitu Exynos 9611. Prosesor ini dipadu dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB.
Pada bagian punggung Samsung Galaxy M21 tertanam 3 kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel untuk kamera utamanya. Sedangkan pada bagian depan, terdapat sebuah lensa beresolusi 20 megapiksel. Samsung Galaxy M21 ini tentunya dapat menemani aktivitasmu seharian penuh berkat dukungan baterai berkapasitas 6000 mAh. Baterai ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat 15 watt. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu. Terutama soal SoC yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85, bukan Helio G70 sebagaimana Realme C25. Helio G85 mengandung GPU Mali G52MC2 yang mampu berjalan hingga 1000 MHz, tidak seperti Mali G52-2E MC2 milik Helio G70 dengan clock speed 820 MHz. Artinya, Realme C25s berpotensi lebih bertenaga ketika dipakai untuk bermain game. HP 2 jutaan yang mampu mencapai kecerahan puncak 570 nit ini juga tetap kuat seperti Realme C25. Pasalnya, ia sudah lolos inspeksi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland, membuatnya bisa memberi kemampuan tertinggi paling tidak hingga 3 tahun pemakaian. Realme 7i diluncurkan berbarengan dengan Realme 7 tapi memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda. Sama-sama memiliki layar berukuran 6,5 inci dan refresh rate 90 Hz. Tapi resolusi layar Realme 7i masih HD+, kameranya juga sudah memiliki resolusi 64 megapiksel dan kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Realme 7i hadir dengan baterai besar 5000 mAh yang bisa digunakan hingga 2 hari untuk penggunaan normal. Spesifikasi Poco X3 NFC memiliki kemampuan terbaik di HP kelas menengah. Satu hal lagi, harga Poco X3 juga dibanderol murah. Secara kemampuan, Poco X3 ini menjadi HP pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 732G, sebuah prosesor terbaru yang diklaim bisa memberikan performa terbaik, termasuk untuk bermain game. Untuk menyokong kinerja prosesornya tersedia 2 varian, yaitu kapasitas RAM 6 atau 8 GB dan ROM 64 atau 128 GB. Layarnya sudah dibekali dengan refresh rate 120 Hz berukuran 6,67 inci. Poco X3 dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33 watt. Citra Poco sebagai ponsel yang hanya mementingkan spesifikasi, sepertinya lama-lama luntur. Sebab, pelan-pelan HP Poco juga sadar akan desain yang menarik. Contoh paling nyata adalah Poco M3 Pro 5G ini yang memakai penutup belakang 2 warna. Sisi estetika ditunjukkan oleh sektor tampilan, yakni layar. Layar IPS ponsel ini memakai desain punch-hole, berbezel wajar, dan diproteksi Gorilla Glass 3. Seluruh konten animasi yang keluar dari layarnya pun bisa sangat mulus karena sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Poco, selaku submerek Xiaomi, memosisikan ponsel ini sebagai salah satu HP kelas menengah, khususnya yang punya dukungan 5G dan bisa diperoleh dengan harga terjangkau. Dukungan konektivitas 5G berasal dari chipset MediaTek Dimensity 700 5G. Salah satu fitur unggulan Redmi Note 10 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED berukuran 6,43 inci. Layar ini pun sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 3.
Ada 4 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel dan kamera selfie yang memiliki resolusi 13 megapiksel. Performa Redmi Note 10 ditenagai prosesor Snapdragon 678 dengan pengolah grafis Adreno 612 serta disokong RAM 4GB dan ROM 64GB serta RAM 6GB dan ROM 128GB. Beraktivitas dengan Xiaomi Redmi Note 10 juga bisa seharian berkat baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt.